Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, teman-teman, di sini saya dapat servisan Nokia ya, dengan model atau tipe RM1017. Bisa kita sebut juga 130 ya, dan di sini versi terbaru. Dan di sini saya lakukan pengecasan di HP yang ini tidak bisa ya. Setelah saya lakukan pengecekan di HP yang lain, normal saja, bisa dicas. Ya, di sini saya hidupkan dulu HP-nya. Kemungkinan setelah dihidupkan dalam keadaan hidup bisa ngecas atau tidak. Nanti kita sama-sama lihat ya. Oke, di sini saya tancapkan USB-nya. Di sini bisa diperhatikan tidak ada notifikasi pengecasan seperti yang ini ya. Dan di sini saya lakukan pengecasan di HP yang lain, normal ya. Oke, setelah saya bongkar, saya akan lakukan pengecekan sebelumnya di baterainya dulu ya. Dan di sini saya ukur. Dan saya inginkan di sini baterai ini normal ya. Oke, biasanya baterai yang normal itu akan mengeluarkan tegangan 3,7 sampai 4,2 ya. Dan di sini bisa diperhatikan 3,7 sudah keluar. Itu tandanya baterai normal ya. Nah, selanjutnya saya akan cek di HP-nya apakah sama keluaran 3,7 ya atau 4,2. Dan di sini saya akan ukur. Di sini saya tempel positif negatifnya, dan bisa diperhatikan di situ tidak ada keluaran nilai ya atau tegangan dari input atau output casnya ya. Di sini berarti ini permasalahan di HP-nya ya. Dan kita akan bongkar secara keseluruhan, tetapi di sini saya akan ukur dulu ya. Casnya di sini di HP yang normal bisa kita perhatikan di sini mengeluarkan 4,2 ya. Dan itu tandanya HP yang normal mengeluarkan tegangan seperti tadi ya. Dan oke, saya ulangi seperti ini, saya ukur. Sama ya, tidak ada tegangan yang keluar ya. Berarti ini HP-nya yang bermasalah. Oke, kita akan bongkar untuk HP ini dan kita akan lepas casingnya. Baru kita akan cek bagian dalam ya. Oke, setelah saya lepas, saya akan ulangi pengecekan dan membuktikan bahwa HP ini tidak bisa dicas ya. Dan di sini bisa diperhatikan tidak ada tanda-tanda ya. Oke, langsung saja saya bongkar dan kita akan periksa atau cek seperti apa kondisi mesinnya di sini. Dan seperti ini ya, mesinnya Nokia 130 atau RM1017 ya. Di sini saya lepas dulu untuk bagian di kameranya di sini, karena kita akan melakukan pengecekan di sekitaran konektor cas ya. Di sini kita akan ukur dan kita akan cek seperti apa keluaran nilai yang ada di konektor cas atau USB-nya di sini. Oke, di sini saya akan ukur apakah ada yang konslet atau tidak di bagian kapasitor atau fuse-nya di sini. Biasanya jika HP yang tidak bisa dicas itu bisa jadi dari fuse-nya atau kapasitor yang short. Dan di sini saya ukur dan nyambung ya. Fuse-nya di sini saya ukur nyambung. Dan begitu juga di kapasitor yang lain tidak ada konslet ya setelah saya ukur. Dan tetapi di sini saya krok di sini ya ke jalur kapasitornya di sini di jalur 3,7 atau 4,2 ya.
Di sini tidak ada keluaran ya. Di sini tidak nyambung, maksud saya di sini. Oke, di sini saya lakukan solder ulang ya di bagian kaki-kaki konektor casnya. Di sini barangkali tidak nempel ya, makanya saya solder ulang seperti ini. Siapa tahu bisa ngecas ya, atau bisa keluar nilai dari tegangan 3,7 atau 4,2 ya setelah melakukan solder ulang. Ya, di sini saya akan ukur tegangannya apakah sudah keluar atau belum. Kita sama-sama lihat ya. Dan mohon maaf juga di sini apo digitalnya kurang respon ya. Sama ya, tidak ada perubahan, tidak ada keluar nilai yang kita inginkan. Dan di sini saya ukur di kapasitor, jalur pipetnya di sini tidak ada ya, tidak ada keluaran sama sekali. Dan di sini juga saya ukur di kaki pin konektor casnya juga tidak ada nilai ya, dan di situ bermasalah mungkin ya. Saya akan lakukan pencopotan ya untuk konektor casnya di sini. Sebelumnya saya lindungi dulu bagian konektor kameranya di sini ya, atau soket kameranya saya lindungi. Seperti tadi saya melakukan isolasi. Oke, di sini saya akan lakukan pencopotan ya di bagian konektor casnya. Di sini saya akan cabut, dan di sini saya tambahkan timah ya, supaya nanti kita mudah untuk melakukan pengangkatan setelah kita tembak blower ya, supaya nanti tidak kelamaan. Oke, di sini isolasinya terlepas ya. Saya tutup saja menggunakan kaleng bekas ya, kaleng bekas penutup IC di sini. Oke, langsung saja saya tembak seperti ini, dan kemudian saya jepit ya untuk konektor casnya menggunakan pinset. Dan di sini saya setel anginnya di setelan 3 ya, dan panasnya di 4 lebih ya. Di sini saya tembak dan kita angkat. Nah, oke, sudah copot ya untuk konektor casnya di sini. Dan saya bersihkan di kaki pinnya di sini menggunakan solder, rapikan kembali. Dan setelah itu saya bersihkan, baru kita akan cari gantian untuk konektor casnya ya. Di sini sudah ada pengganti konektor casnya, saya akan pasang. Dan kita akan cek ya seperti apa setelah melakukan pergantian bagian konektor casnya, apakah berhasil atau tidak ya. Nanti kita sama-sama lihat. Oke, sebelum pemasangan kita tembak dulu ya, atau kasih plug dulu. Kita tembak dulu di bagian sini ya, di bagian timahnya di sini, baru kita pasang. Setelah timahnya mencair atau meleleh, baru kita pasang ya secara cepat. Di sini sudah bisa nempel ya, dan baru kita presisikan. Kalau sudah pas, baru kita rapikan kembali untuk kakinya, barangkali ada yang nempel, dan kita bersihkan seperti ini. Oke, kita lap, baru kita akan ukur ya. Dan di sini kita akan colokan casnya, kita akan ukur apakah sudah keluar tegangan 3,7 atau 4,2 ya. Di sini saya lakukan pengukuran, dan seperti yang saya bilang tadi, apo ini agak kurang kurang apa namanya, biasa kan ini apo murahan, jadi tegangannya juga kurang stabil mengeluarkan.
Oke, di sini tanpa pengukuran saya langsung tes ya menggunakan baterai, dan saya coba langsung cas ya apakah bisa setelah saya ganti konektor casnya. Di sini kita perhatikan, dan alhamdulillah lampu sudah menyala, dan di sini tanda pengecasan jalan ya. Dan di sini bisa diperhatikan sudah bisa dicas, dan alhamdulillah setelah saya ganti konektor casnya baru HP ini bisa ngecas ya. Dan masalahnya di konektor cas ya, setelah saya ganti alhamdulillah sudah bisa ngecas. Oke, di sini saya sambil hidupkan. Oh, nggak bisa hidup ya. Oke, langsung saja kita pasang di bagian casingnya. Karena kesulitan saat penekanan baterainya sering lepas ya, dan sini saya akan pasang di casing belakangnya. Saya rakit seperti ini dulu, baru kita akan pasang baterai, baru kita bisa ngecek kembali ya. Saya pasang ulang baterainya dan saya hidupkan dulu apakah setelah saya hidupkan dalam keadaan hidup bisa ngecas juga ya. Dan di sini kita lihat sama-sama. Oke, di sini saya tancapkan casnya dan alhamdulillah bisa dicas, dan di situ ada indikasi pengecasan jalan ya. Dan keterangannya juga ada baterai dicas ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Dan permasalahannya cuman di konektor cas ya. Setelah saya ukur, dan mohon maaf ya, apometernya di sini atau apo digitalnya bermasalah ya, jadi kurang respon ya. Biasanya saya gerak-gerakan di kabel portnya baru normal ya. Dan mohon maaf sekali lagi. Dan di sini saya rapikan semuanya dan saya pasang. Dan untuk bautnya nanti saya pasang ya. Dan saya coba hidupkan. Saya akan cek ulang ya apakah tetap bisa ngecas ya setelah saya rakit HP-nya. Dan ini konektor cas yang sudah rusak ya. Dan saya coba melakukan pengecasan sekali lagi ya, untuk membuktikan apakah ini tetap bisa dicas. Dan alhamdulillah sama ya seperti tadi, dan permasalahannya juga sudah selesai ya. Dan di sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa HP yang tidak bisa dicas bisa juga dikarenakan atau penyebabnya konektor rusak ya. Oke, saya coba ganti kabel casnya ya. Di sini juga agak susah ya, setelah saya pasang casingnya seperti ini agak susah, dan saya coba gantikan untuk casnya. Saya ambil yang lain ya. Oke, bisa dijadikan manfaat untuk video ini di kasus yang tidak bisa dicas. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.